masuk neraka, dicuci, terus dicomot dari neraka ke surga, nggak ada. Iya, itu maksudnya tobat itu apa gitu? Tobat itu apa sih? Apakah percaya Yesus Tuhan saja? Kalau masalah setelah kematian sebenarnya gue paling susah ya jelasinnya ya. Soalnya juga ada lagi Pak nih. Ini ada pengakuan. Yang dihakimi apanya, Bang? Kan Ya, yang dihakimi apanya gitu? Ya, perbuatannya. Kalau orang ini sudah beriman kepada Yesus, apakah orang itu ya tidak mungkin lagi berbuat dosa? Ya, apakah ada jaminan dia itu tidak untuk berbuat keburukan maksudnya? Saya bicara keadilan nih Bang ya. Kalau surga Islam menurut saya adil Bang. Sama rata semua begitu. Apakah itu adil? Adil kan nggak harus sama rata Bang. Tapi sesuai ukuran. Kalau masuk Kristen itu dijamin masuk surga loh. Bukan neraka lagi, dibilang begitu. Nah saya tanya, masuk surga itu sudah dijamin, dibilang. Walaupun berbuat apa saja, dibilang begitu. Wah, saya belum bisa komentar ya kalau ada pendeta yang bilang begitu. Sementara kalau ya, dilihat benar, dari konsepnya Bang. Benar katanya Bang. Pokoknya saya beriman kepada Yesus kan, saya mau memperkosa orang kan, itu kan tidak masalah kan, karena nanti kita ingin memperkosa orang tidak masalah. Nah, jadi begini Bang Sabu ya kan, disinilah membuat perbedaan di antara kita ini. Di depan abang itu nggak jelas karunia Tuhannya seperti apa, seolah-olah untung-untungan gitu. Ini maksudnya dijelaskan dulu. Konsep hukuman di dalam Islam itu ada yang kekal, ada yang tidak. Kekal itu yang dalam Iya. Lalu dia masuk surga menurut hadis. Nah, pertanggungjawabannya di mana? Sebentar. Ente jangan ngeprank. Tuh ditebus terus nggak mati atau gimana? Salah ente baca. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa kolerasinya buat pengetahuan dengan kok tiba-tiba mereka sadar telanjang di situ dan menutup auratnya? Itu kolerasinya apa Bang di situ? Sempat bingung juga sih saya nih. Apa korelasinya antara makan buah pengetahuan ini dengan tahu-tahu dia sadar dia telanjang gitu. Sebenarnya aku tuh berbeda dengan Kristen lainnya. Kalau Kristen lainnya kan ada yang perhitungan Bapak gitu. Perhitungan Bapak masuk akal, cuma belum tentu benar. Begitu pula saya, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya untuk kita simak, yaitu antara saudara muslim kita dengan pihak Kristen. Dan di sini ada sabuk KTL ya yang berasal dari Kristen. Nah, topik yang dibahas di dalam diskusi ini adalah perihal konsep keselamatan baik menurut Islam dan bagaimana pula menurut keyakinan umat Kristen ya. Dan ternyata setelah berjalannya diskusi ini kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya konsep keselamatan di dalam Kristen tersebut sangat ambigu ya, karena tidak mempunyai kejelasan yang pasti. Berbeda dengan kita di Islam bahwa keselamatan itu sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun sudah diberikan petunjuk atau jalan yang harus kita lalui untuk mencapai keselamatan yang seperti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara di Kristen sesama mereka saja itu dalam memahami konsep keselamatan ini satu sama lainnya berbeda ya.
Ada yang satu mengatakan asal yakin dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan dipastikan masuk surga, namun di sisi lain mereka juga mengatakan harus melakukan amal perbuatan baik. Nah, bagaimana diskusi selengkapnya nanti kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan jangan lupa kita dukung semua channel Islam untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah itu konsep kekal surga neraka kekal itu perlu dipertanyakan keadilan Tuhan di situ, Bang. Gitu loh. Paham maksud saya? Paham. Enggak, maksudnya kekal ini apa ini sebenarnya? Belum mudeng saya ini. Nggak ini maksudnya, nggak ada sistem, nggak ada konsep penyucian gitu. Masuk neraka, dicuci, terus dicomot dari neraka ke surga, nggak ada. Maksudnya seperti itu, bro. Iya, Jadi, berarti Tuhan menurut- udah maha adil di situ. Enggak, sebentar Bang Ditya. Jadi menurut Bang Sabu, orang Islam itu pasti masuk surga, dan neraka yang kekal itu nggak ada, begitu? Apa gimana bro? Tadi kan Bang Abang bilang kalau di Kristen nerakanya kekal. Indikasi saya gitu kan, saya berasumsi nih Bang Sabu berpikir bahwa di Islam itu tidak ada neraka yang kekal, begitu kan? Ada dong. Ada. Untuk orang kafir kan? Betul, untuk orang kafir tuh orang munafik gitu kan, untuk orang musyrik begitu. Nah, iman Kristen itu kita bentur dengan logika aja gugur loh sebenarnya. Jujur ya, gugur loh. Gugur ya? Iya. Gini kalau Bang, kita aku bentur nanya, dengan aku nanya. Kalau mau pakai logika aku nanya gini Bang ya. Ini ada orang Bang, ya enggak, sama-sama Kristen. Dua orang nih. Yang satunya ini sering ke gereja, sering berkasih sama sesama manusia begitu. Kemudian mengasihi Yesus begitu. Yang satu ini dia percaya Yesus tapi dia nggak sekuat yang pertama ini apanya begitu. Imannya begitu. Ini kalau di Kristen gimana ini, Bang? Dua-duanya masuk surga? Nggak sekuat imannya yang satu lagi ya. Yang satu lagi Iya. punya kuat. Yang satu ini kuat. Ya tinggal diasah aja. Enggak, maksudnya Selagi gini. dia masih hidup. Tinggal Enggak, ini udah mati Bang, dua-duanya gitu. Dua-duanya udah mati. Sudah Gitu. mati. Iya, jadi gimana ini? Dua-duanya sudah mati. Dua-duanya masuk surga? Kalau ada konsep dalam Kristen juga kasih karunia ya, walaupun dia rajin ibadah, tapi ada kalau terlalu kecil Bang suaranya, lebih keras dikit ya. Kalau Mungkin dalam mikrofonnya. konsep Islam apa? Halo tes. Kalau dalam konsep Islam apa namanya? Rahmat ya. Apa? Syafaat? Kalau dalam Kristen itu ada namanya kasih karunia gitu. Orang-orang yang dalam hidupnya banyak yang berbuat keburukan, tapi kalau suatu saat nanti menjelang dia akhir hidupnya dia diberikan kasih karunia, ya mungkin kemungkinan besar dia ke surga. Kasih karunia sih. Dalam Kristen tuh ada kasih karunia gitu. Ya, Dia laki-laki dia berbuat baik, dia berbuat baik dalam hidupnya, tapi ada satu dua hal yang membuat dia belum bertobat. Pertobatan juga penting, Dit. Gitu. Tobat Jadi dalam ada Kristen itu apa sih Bang? Iya, maksudnya itu. Maksudnya tobat itu apa gitu? Tobat itu apa sih? Apakah percaya Yesus Tuhan saja atau Biar dijawab sendiri aja, Bang. gini. Biar dijawab Gini. silakan. Nah. Pertobatan itu ya kita melakukan kesalahan. Orang Kristen ini melakukan kesalahan. Itu bertobat. Dalam Matius 18 kalau nggak salah, di Matius 18 bertobatlah kamu gitu.
Bertobat dari dan apa dulu, seperti Bang? ya bertobat itu kan bisa, bertobat itu kan tujuannya untuk apa ya, mengakui perbuatan kita, memohon Iya, ampunan, kan begitu. perbuatan apa dulu? Perbuatan apa yang maksudnya mungkin dikasih Semua, contoh gitu semua, loh. semua Contoh. perbuatan, semua perbuatan. Ya kita berbohong sekecil apapun ya kita tetap bertobat. Hmm. Kan ada dalam Ya. Kristen itu doa Bapa kami begini ya, ampunilah kesalahan kami. Nah itu Ya. seperti itu dalam doa juga Dan ada, orang yang dan bersalah pertobatan kepada kami gitu ya. Nah, oke, artinya pertobatan gini. ya, Oke, pertobatan kita bawa juga ke ada logika lagi. lagi secara khusus. Oke, Kalau gitu nah begini. saya buat jahat dulu Bang, nanti baru saya tobat gitu. Ya, jadi begini, Jadi, Bang Sabu KTL. Nah, misalkan Pak Bom Bom ini kan, Pak Bom Bom kan Kristen. Nah, Pak Bom Bom ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Artinya passwordnya sudah dapat kan? Nah, tetapi Pak Bom Bom ini berbuat kesalahan, ya kan? Misalkan kesalahannya itu ya taruhlah Bom Bom ini apa ya? Mencuri misalkan seperti itu kan. Nah, mencuri, tetapi dia ini kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, saat dia mencuri ini tadi, misalkan dia curi itu motornya Bang Ali Said misalkan. Ketika Bom Bom ini mencuri motornya Bang Ali Said, kedapatan sama Bang Ali Said. Kebetulan Bang Ali Said ini orangnya sudah punya masalah tentang kehilangan barang ini. Beliau pernah hilang mobil sebelumnya gitu loh. Dan kali ini hilang motornya, dicuri Bom Bom dan ketangkap basah oleh Bang Ali Said. Dan Bang Ali Said ini apa namanya, naik pitam kan, akhirnya Bom Bom tuh dibunuh lah di situ kan, mati Bom Bom. Nah, artinya ini dia mati dalam keadaan kondisi mencuri gitu kan. Tetapi kita ketahui dia ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, terus itu bagaimana itu pertanggungjawabannya ketika Bom Bom mati itu nanti? Ya, masuk surga atau neraka? aku Bingung kan? kalau masalah setelah kematian sebenarnya gue paling susah ya jelasinnya ya. Soalnya juga ada lagi Pak, ada hari penghakiman segala macam. Susah lah kalau ngejelasin soal itu deh. Gini Pak. Ya, katanya Gimana, percaya Bro? Yesus itu pasti dijamin masuk surga katanya. Gimana sih? Iya, satu lagi Bang Aditya. Setelah Katanya percaya kan gini, Yesus itu maksudnya begini bro, masa sih nggak paham? Kalau percaya Yesus itu ya kita mengikuti apa yang Yesus katakan, kasihlah sesamamu, jangan tuh konsisten. Maksud aku tuh konsisten gitu. Oke, Berbuat betul, kebaikan itu Bang. konsisten. Maksud aku tuh begitu. Oke, paham maksudnya. Betul, konsisten itu. Betul, itu ajarannya kan. Ya kan? Lagi-lagi saya katakan ya, manusia hidup di dunia ini kan macam-macam loh, Bang. Ya. Memang dia ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan dia juga berusaha ingin konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Yesus tadi. Tapi yang namanya manusia, Bang ya, kehidupan ini nggak jelas selalu gitu loh, menggoda ya. gitu. Terkadang begitu. Alhamdulillah. Banyak godaan gitu loh. Ketika dia ini pas misalkan masa-masa sulit ya, taruhlah siapa ya, Bom lagi lah ya. Nah ini apa namanya? Kebetulan Bom ini orang nggak punya misalkan. Nah, dia ini sudah beriman kepada Yesus dan berusaha menjalankan sebaik-baiknya apa yang diajarkan Yesus ya. Tapi yang namanya manusia kan banyak cobaan. Taruhlah Bom ini punya anak, punya istri, terus anaknya ini mau sekolah, mau kuliah dan segala macam, dan di situ Bom kan butuh biaya yang tinggi misalkan seperti itu kan. Dan karena sulitnya untuk mendapat apa namanya biaya untuk anak kuliah tadi, ini kan bisa membuat orang apa namanya pikirannya itu bisa pendek gitu loh kan. Ya syukur-syukur kalau tetap bertahan dengan apa pengajaran Yesus itu ya bagus. Tetapi yang namanya orang, Bang, ya siapa yang jamin gitu loh. Ya kan? Namanya kita hidup di dunia ini, keadaan selalu berubah-ubah sehari-hari. Nah, tiba-tiba di masa seperti sulit gitu, ya. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan uang misalkan kepada Bom.
ya, Bang, ya. Kebetulan ketemunya di terminal ini Bang ya. Misalkan bom-bom ini aslinya Banyuwangi. Nah, terus yang punya uang ini mau keluar negeri misalkan. Nah, dibilang, "Bom, titip uang sebentar ya. Ini mereka ketemu di terminal ini. Saya mau ke kamar mandi sebentar," katanya ya. "Oh iya, enggak apa-apa," kan. Orangnya pergi. Nah, terus bom-bom ini, waduh, ini kesempatan ini kan. Udah bawa pulang aja uang ini gitu loh. Lumayan kan. Lumayan bisa buat apa namanya? Ya buat biaya kebutuhan anak tuh tadi. Nah, tiba-tiba di perjalanan bom-bom mati itu gimana itu, Bang? Nah, itu tidak bisa dipungkiri ya. Yang namanya kehidupan di dunia kan selalu begitu. Ya Tetapi kan nggak itu tahu dia. gimana? Kan kamu Hah? kamu tahu gak kalau sebelum saat dia mau mati dia bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan Yesus ampunilah kesalahanku, kan nggak tahu Bang. Sebelum matinya itu, Hmm. Ya jadi begini Oke lah. Bang. Itu mungkin Maksudnya gini, sederhananya Bang. gini. Oh ya. Ya lanjut apa nih? Bang Ade. Lanjut. Oh ya. Oh ya, ya. Jadi begini maksudnya. Abang bilang kan ada hari penghakiman lagi. Jadi pertanyaan saya itu yang dihakimi itu apanya begitu? Kalau misalnya menurut Kristen itu amal ibadah tidak membawa orang ke surga, tapi percaya kepada Yesus sebagai juru selamat begitu, untuk ngapai dihakimi lagi begitu kan? Kan sama aja gitu, yang dihakimi apanya pula begitu. Ya orang yang nggak percaya kan ada. Ya berarti kan orang yang percaya gimana? Macam kasusnya Bang Aditya tadi. Ya nggak langsung, kalau Susah. aku kan nggak langsung klub gitu ke neraka, nggak juga. Ya Berarti diapakan dulu tuh? Ya seperti yang kayak Bang dihakiminya. Adit nih, Bang Ali Said nih. Ini tuh ada penghakiman. Yang dihakimi apanya Bang? Kan Ya yang dihakimi apanya gitu. ya perbuatannya semuanya lah, perbuatannya. Ya berarti kan amal ibadah juga. Kan. Iya, berarti amal ibadah juga itu harus Amal ibadah dihitung gitu loh. juga berarti yang menyelamatkan ke surga dan ke neraka. Atau Sama mungkin begini seperti juga Bang. kami, Apa sederhananya gini. Kalau orang beriman kepada Yesus, apakah orang itu tidak bisa lagi berbuat dosa? Tidak ada kemungkinan. Siapa yang menjamin maksudnya? Iya, maksudnya apakah dia tidak, kalau orang ini sudah beriman kepada Yesus, apakah orang itu ya tidak mungkin lagi berbuat dosa? Ya, apakah ada jaminan dia itu tidak untuk berbuat keburukan maksudnya? Iya, Ya ada lah. karena ada. Jadi kalau orang beriman kepada Yesus terus dia berbuat dosa, contohnya kita ambil contoh yang parah lah mungkin ya kan, dia memperkosa orang, itu bagaimana itu? Tetap langsung masuk surga dia. Kalau dia bertobat bisa. Kalau tidak sempat bertobat, Keburu mati. Wah itu. iya. Tapi Nah, dia itu tidak beriman. Kenapa? Tapi Ya, dia tapi beriman. dia beriman maksudnya gitu. Ya sudah dibaptis dia gitu. Begini, Bang Teh Celup ya. Kita beriman Celup. boleh-boleh saja. Ya. Ya boleh-boleh saja ya. Sekarang begini ya. Kan kita tuh sudah mengakui bahwasanya Tuhan itu maha adil ya. Ya. Nah, sekarang Hakim kita yang hidup di adil. dunia sebentar. Ya. Kita hidup di dunia ini aja ada hukum gitu loh. Ya kan? Masa hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Tuhan, kan tidak mungkin. Contoh kita hidup di dunia ya. Tidak usah lah jauh-jauh kita hidup di negara Indonesia ini kan. Di Indonesia ini ada hukum ya. Kalau mencuri pasal sekian-sekian, ancamannya sekian-sekian, ancaman hukuman sekian. Kalau pembunuhan di atas 15 tahun bisa seumur hidup kan. Kalau 378 seperti yang Udin katakan bisa 4 sampai 6 tahun. Nah, di dunia aja itu ada sistem hukum ya untuk bisa adil ya antara terhadap pencuri terhadap pembuat tindakan kriminal tadi kan, ada hukum kepada mereka supaya dengan adanya hukum ini nanti masyarakat ini bisa berpikir 1000 kali gitu loh untuk berbuat kejahatan ya kan, karena konsekuensinya nanti jika mereka melanggar hukum maka masuk penjara ya kan, seperti itu. Nah,
hukum di dunia aja yang dibuat manusia aja ini bagus sekali gitu loh. Sementara manusia ini apa namanya, tidak mungkin lebih baik dari Tuhan kan. Tuhan itu pasti lebih Iya. baik, Tuhan itu maha adil. Lah masa Tuhan itu tidak punya hukum yang lebih bagus lagi dari itu kan, tidak mungkin gitu loh. Ya kan, ya contoh tadi, masa Tuhan tidak menurunkan hukum ke dunia ini agar manusia ini tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, agar manusia ini tidak apa namanya saling membunuh satu sama lain gitu loh. Intinya adil itu Tuhan itu ada pasti buat Ada- aturan lah. ada konsekuensi lah. Ada ada konsekuensi dari setiap perbuatan baik konsekuensinya Ah. begini, perbuatan buruk konsekuensinya begini. Gini lagi Bang Kan Sabu bagus. ya. Begini Bang Sabu, ini saya nanggapi orang-orang dari teman-temannya Abang nih ya kan. Dia bilang surga kami rasis gitu kan. Dia kaji surganya ada banyak macam. Nah, sementara dia nggak tahu bahwa neraka itu juga ada 7 begitu kan. Sama seperti surga begitu. Mereka bilang kami rasis begitu kan. Islam itu rasis gitu. Pilih-pilih surga Maksud gitu. rasisnya Justru gimana saya- itu sih? Gini, ada surga paling bawah, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan ada surga untuk teman-teman Nabi gitu. Ada Ah, di surga Bible untuk juga gitu. orang Oh, ulama Di Bible juga gitu gitu. kan. Di Bible gitu juga Bang ya? Iya ada tingkat 1, Ada. tingkat 2. Ada Bang. Ada. Lalu kenapa kemarin siapa kemarin? Ah itu anehnya mereka biasa. justru setahu Tapi aku kan nih nggak bro, salah. justru konsep kayak gitu ada di Hindu, Saptaloka. Loh, kok ada Enggak, 7 ada, langit, 7 surga. Di Kristen ada nggak Bang? Di Kristen? Ya kalaupun ada Kristen nggak berarti ada deh. Nggak ada ya? Langit itu ada dikaitkan 3, pada- di Korintus itu ada cuma ada 3 Ini lapisan. bang. Tapi itu kan- iya, tapi kan ada kan. Ada tingkat-tingkatannya. Tapi itu kan bukan dia diartikan tingkatan yang supranatural, bukan. Jadi ada tingkatan-tingkatan pertama ya, tingkatan yang langit biasa, samaim itu langit biasa, langit bumi ya. Ini tingkatan- saya bacakan, tingkatan- saya bacakan dalilnya bang. Ini orang-orang itu Metafor Oke, oke, oke. orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ya itu. Jadi tingkatannya Ada seperti tingkat apa tiga. Bang? Saya bicara keadilan nih Bang ya. Kalau surga Islam menurut saya adil Bang gitu. Orang itu dikasih reward sesuai dengan perbuatannya gitu. Ada juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 gitu. Takarannya ada. Begitu juga nerakanya gitu. Juga dikasih juga itu. maha Kalau adil. hukuman yang berat misalnya masuk ke itu Nusa Kambangan gitu kan. Nanti ada yang cuma di sel kantor polisi aja gitu kan, yang kecil-kecil gitu. Menurut saya itu adil Bang. Kalau yang seperti itu gitu, karena sesuai takaran. Adil itu kan takarannya pas, ukurannya pas, kadarnya pas. Nah kalau Kristen gimana Bang itu? Kalau yang kemarin Nggak ada bilang sih. katanya nggak ada seperti itu kan, berarti kan keadilannya nggak jelas itu Bang. Ya semua rata. Semua rata, mau dia kaya, miskin. Terus Bukan soal statusnya kaya dia miskin nih raja Bang, atau bukan apa. bukan soal kaya Bukan miskin. kita Bang. bicara kaya miskin surga di itu Kalau sini, kaya Bang. miskin di Islam itu nggak ada dihitung itu. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya itu Bang. Mau raja pun, mau hamba saya pun bisa jadi hamba saya tingkat surganya lebih tinggi gitu. Tergantung Ya amal perbuatan dia begitu. Nah kalau Kristen gimana begitu? Kalau nggak nilai amal ibadah gitu kan? Sama rata semua begitu. Apakah itu adil? Adil kan nggak harus sama rata Bang. Tapi sesuai ukuran gitu. Setahu saya kalau di Kristen sih ada tingkatan juga. Karena kalau Sebenarnya istilahnya di dalam maksudnya gini, Yesus Bang, biasa yang- bilang ya lanjut. Yang tadi abang bilang tadi benar begitu, cuma itu penafsiran yang sebenarnya bahwa itu tingkatan itu yang paling tinggi itu di surga. Dalam tingkatan di Kristen itu artinya tuh yang pertama itu langit. Itu sebenarnya dalam bahasa asli itu emang Uranon Bang, Uranon. Cuma LAI emang menerjemahkannya itu surga, tapi itu langit sebenarnya Uranon gitu. Ya itu Uranon itu dalam Kristen itu lapisan itu ada lapisan langit yang di bumi, lapisan langit yang di luar bumi. Jadi langit tingkat pertama bukan surga. Nah langit paling tinggi itu langit yang jauh di entah di mana ya, nggak bisa dijangkau gitu. Itu langit yang Bang bisa itulah tanya Bang. berangkat tadi.
Sabuk. Iya ya. Asik tuh, bikin Nah, kopi. bisa tanya. Iya, ingat-ingat bikin kopi, Oh, masa iya, iya. ngomong terus sama cemilan juga di samping gitu. Iya. Ya Iya, ini benar Bang juga mau ini. mau tanya. Kan yang lalu tahun-tahun ini kayaknya. Ya tahun 2001 lah. Kan pernah ada orang datang di saya begitu. Saya kurang tahu. Dia minta sumbangan begitu. Minta sumbangan. Saya tanya dari mana begitu. Dia bilang dari gereja. Gereja mana? Baru mau dibuat. Dibilang begitu. Nah, saya kasih begitu. Tapi saya bilang saya bukan Kristen. Saya bilang. Dia kaget. Saya bilang ini ada tulisan-tulisan ayat kursi semua. Saya bilang ini ada semua. Dia mau pulang begitu. Saya bilang jangan pulang dulu. Saya bilang ini saya kasih begitu. Nah pas saya kasih dia omong-omong sama saya begitu. Omong-omong. Dia bilang Pak mau masuk Kristen. Saya bilang saya sudah ada agama. Saya bilang tapi kalau untuk berbagi kita jangan tanya agama. Saya bilang. Nah terus dia bilang kalau Pak mau masuk Kristen itu dijamin masuk surga loh, bukan neraka lagi. Dia bilang begitu. Nah saya tanya kok masuk surga. Saya bilang apa betul jaminan masuk surga. Saya bilang begitu. Dia bilang itu sudah dijamin, Tuhan Yesus sudah menjamin. Dia bilang masuk surga, kalau neraka tidak ada, itu untuk orang Islam semua. Dia bilang saya bilang. Makanya saya tanya balik, coba ibu buka di Yakobus ayat 5 ke berapa itu. Apa itu? Biasa cari, Bang. Di Yakobus ayat 5 kok apa kan kan kalau di Islam kan insya Allah begitu. Pokoknya ada di Yakobus itu. Saya lupa. Ayat 5 Oh, kok. mudah-mudahan ya. Jadi begini, Bang Sabar. sabar KTL. Sabar ini. Sabar. Terus Silakan. terus dia bilang itu bukan Kristen punya begitu. Kalau Kristen punya itu surga memang. Dia bilang begitu. Surga memang, tidak ada mau bilang istilah seperti Islam punya begitu. Dia tidak mau mengakui ke ini Yakobus begitu. Saya tanya terus mengenai tentang orang meninggal itu. Setiap hari saya bilang di sini kan banyak orang meninggal. Saya bilang rata-rata orang Kristen semua. Apakah masuk surga? Itu masuk, dia bilang. Walaupun perbuatannya dosa besar, iya masuk, dia bilang. Masuk surga itu sudah dijamin, dia bilang. Walaupun berbuat apa saja, dia bilang begitu. Sudah dijamin. Saya hanya diam saja. Terus saya tanya balik, emang ibu pernah ke surga melihat orang yang sudah meninggal di sana? Berapa banyak orang yang ada dalam surga? Ibu itu diam. Nanti katanya kalau sudah meninggal begitu, kita akan bertemu di surga Bapak. Dia bilang itu di Bethlehem. Apakah benar seperti itu, Bang Sabuk? Ya benar memang, kalau menurut Matius 18, jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Memang benar. Jadi menerima Tuhan Yesus bukan berarti ujuk-ujuk. Sebenarnya ya, kalau kita masih hidup, ya kita kan benar kata si Bang Adit. Bang Adit tadi bilang ya, kita kan dalam kehidupan ini kan ada berbagai macam liku nantinya nih. Nah, pada saat kita jatuh ke dalam suatu kesalahan atau dosa, Tuhan Yesus berkata di Matius 18 itu berkata, jika kamu tidak bertobat. Nah, sabar. Yang penting di sini adalah pertobatan sih juga, Bang. Pertobatan ini penting dalam Kristen juga sabar, itu. Sabar, Bang.
Nah, itu Ya, yang saya tanyakan. Itu yang saya tanyakan. Kan saya tanya, mereka sudah berbuat dosa tapi belum bertobat, akhirnya meninggal begitu. Entah meninggal kecelakaan, entah dibunuh orang, atau dia mati sendiri begitu. Kan dia kan sudah perbuatannya sangat besar begitu, bukan perbuatan baik tapi jahat begitu. Nah, dia tidak sempat bertobat, apakah dia masuk surga? Nah, katanya dia masuk surga, itu sudah dijamin, tapi belum bertobat. Itu bagaimana, Bang? Iya, dia si orang itu bilang nggak kalau berbuat salah harus bertobat, enggak ya? Nanti kurang lengkap penjelasan dia itu. Artinya gini Bang Sabu, artinya eh, ada orang masuk neraka walaupun dia beriman kepada Yesus. Iya, Ada orang masuk neraka walaupun dia beriman. iya tadi dia beriman Maksudnya? kepada Yesus, dia beriman kepada Yesus, tetapi dia tadi memperkosa orang. Contoh lah kan dia buat salah, dia memperkosa orang, kemudian dia mati. Tapi dia percaya Yesus itu Tuhan dan juru selamat saat itu. Itu masuk neraka yang seperti Ya, itu. kalau dia tidak bertobat, Bang. Kalau dia Iya, tidak iya, bertobat, iya. Yang saat dia itu tadi, melakukan itu tadi. kesalahan. Ya, saat dia melakukan kesalahan baik besar maupun kecil, kalau dia tidak melakukan pertobatan, boleh dibilang Jadi- begini, Bang. Jadi intinya gini, Kasih karunia Tuhan yang menolong orang itu. Gitu. iya ya intinya Kalau gini, tidak ada kasih walaupun karunia Tuhan, oke, ya, Karunia Walaupun Tuhan ada itu orang- mendapatkannya gimana? dia bertobat. Iya, ya ini contoh ya Paulus ya, contoh Paulus. Paulus itu penganiaya, bro. Penganiaya orang-orang pengikut-pengikut Yesus, murid-muridnya ya kan. Murid-muridnya itu kan ada zaman itu kan udah mulai banyak ya. Paulus itu menganiaya, mungkin membunuh ya. Di situ kalau di kisah para rasul itu dikatakan menganiaya dia. Nah, tapi apa yang didapat Paulus dalam perjalanan dia melihat cahaya. Nah, itu contoh maksud aku tuh, itu contoh kasih apa sedikit ya, salah satu dari kasih karunia Tuhan. Makanya yang saya tanyakan Bahwa dia- Paulus yang berdosa, mohon maaf sebentar. Bahwa Paulus yang berdosa, yang banyak melakukan kesalahan, penganiayaan, itu bisa mendapat kasih karunia gitu. Artinya makanya seperti itu saya aja gitu. yang saya tanyakan ini, Beda itu kan konsep itu, Bang. itu kan tidak itu kan tadi yang sempat bertobat. Bagaimana yang tidak sempat bertobat? Nah, itu. Yang ini yang kita Maksud bicarakan, aku jangan begini. bicarakan yang itu apakah masuk neraka Maksud dia. aku begini. Walaupun dia beriman loh. Ya, Begini, maksudnya, saya tanya, makanya begini, Bang. Saya tanya Teh Celuk Kalau- saat ini iya, oke, lanjut. Ini Bang Sabuk. Iya, Nah, kalau misalnya perdobatan itu diwakilkan sama orang, itu bagaimana, Bang? Ini masalahnya, ini masalahnya ada pendeta yang ngomong bisa diwakilkan perdobatan itu. Kalau Siapa orang itu? Kalau di aku tuh, kalau di aku nggak ada itu. misalnya ada seorang pendeta ngomong bisa diwakilkan kalau orang itu tidak sempat bertobat, tiba-tiba dia meninggal. Itu bagaimana, Bang? Wah, saya belum bisa komentar ya kalau ada pendeta yang bilang begitu ya. Ya, Nggak tapi bisa intinya komentar begini. saya. Karena kalau di Nggak dalam bisa komentar. begini Bang Celuk, kalau dalam Islam kan juga seperti itu ya. Kalau kita berbuat salah, kita bertobat dengan tobatan yang sebenar-benarnya, ya Allah akan ampuni itu. Cuman kalau di dalam Kristen kan sering menyerang tidak ada konsep keselamatan karena dia sudah ada Yesus yang tangguh. Tapi kalau kita tanya, ternyata dia harus bertobat juga. Tuhan harus bunuh diri, orang Kristen juga harus bertobat juga. Jadi dia malah menambah Iya, jadi begini, konsep Bang. keselamatan. Yang membuat kami risih itu begini, pernyataannya teman-teman abang itu yang mengatakan bukan amal ibadahmu yang menyelamatkanmu, tapi kasih sayang dan karunia Tuhan Yesus begitu. Sementara kalau Iya, dilihat benar. dari konsepnya Hah? abang Benar tadi katanya, begitu. Bang Ali Tapi katanya tetap benar. harus itulah dia. Kasih karunia ya, saya bilang kasih karunia Iya. itu benar, kasih karunia ada. Jadi Memang. kalau kita melakukan suatu amalan yang salah, Ya gimana itu kan gitu. Kata abang tadi ada penghakiman. Kita melanggar, apa kita yang melanggar. dihakimi? kita melanggar lah.
kita melanggar perintah Yesus. Kalau orang Kristen, Iya. ini orang Kristen, dia percaya orang Kristen. Yesus, lalu dia Iya. melakukan kesalahan, berbuat salah, dia bertobat. Dia bertobat, yang nggak- penting dia kalau bertobat nggak dulu. sempat, kalau dia nggak Ya, sempat karena itu bertobat, yang Yesus katakan. Karena itu yang Yesus katakan. Kalau dia tidak sempat bertobat, hanya kasih karunia Tuhan. Maksud aku gitu, kasih karunia Tuhan yang dia. Iya, tapi kan Maksud untuk aku mendapatkan gitu. kasih karunia itu kan ada ketentuannya juga, Bang. katanya saya harus bertobat, Bang. Untuk dapat Iya. kasih karunia Tuhan harus bertobat. Itu Kalau nggak sempat Ini- bertobat, Ya, ini yang aku katakan tadi. Kalau dia tidak sempat bertobat, kasih karunia Neraka. Tuhan lah. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dia. ini Bagaimana kita pertanyaan saya mendapat- tuh gini, Bang. Ya mendapat kasih Makanya, karunia itu kita gimana, gitu. begini Bang. Seumpamanya ini ada kan kasus pedofil kan yang di Perancis itu. Seumpamanya salah satu pastornya langsung mati kan hari ini kan belum sempat bertobat. Dia itu dikasih karunia juga nanti oleh Tuhan. Yang seperti itu. Ya, kita nggak tahu ya kasih karunia Tuhan itu kan Kita nggak- itu sifat gini loh, sifatnya makanya saya karunia. tanya yang seperti apa dia yang diberi kasih karunia itu, apakah yang itu tadi pelecehan seksual, pemerkosa, pencuri, pembunuh, apakah yang seperti itu diberikan? Kemungkinan semua kesalahan kasih karunia Tuhan tuh nggak terbatas semua. Maksud aku gitu tuh Bang, Jadi maksudnya gini ya, nggak terbatas dia. kalau kita sudah beriman kepada Yesus, tidak apa kita memperkosa seperti itu ya, karena nanti kita dapat kasih karunia dong. Gimana? Kalau kita, yang jelas kita beriman kepada Yesus kan, pokoknya saya beriman kepada Yesus kan, saya mau memperkosa orang kan, itu kan tidak masalah kan, karena nanti kita dapat Ingin kasih memperkosa, karunia orang. ingin memperkosa orang tidak masalah. Iya, Tahu Karena saya terus beriman mati kepada gitu Yesus. tanpa bertobat. iya, Iya, tanpa terus bertobat. mati tanpa bertobat. Tobat. Iya, mudah-mudahan Mudah-mudahan kasih karunia Tuhan ya kan. dia lah yang nggak Jadi jelas sebenarnya. begini Bang, sebentar Bang Ai Muslim ya. Jadi begini Bang Sabu, ya kan, disinilah membuat perbedaan di antara kita ini. Di depan abang itu nggak jelas karunia Tuhannya seperti apa, seolah-olah untung-untungan gitu. Kalau di Islam itu dijelaskan cara mau mendapatkan syafaat Rasul gimana, cara mau dapat kasih sayang Tuhan itu bagaimana, kasih sayang Allah itu gimana, itu jelas, nggak untung-untungan seperti itu Bang. Jadi Maksudnya gimana? Dalam Islam ini memperkosa gimana? Kalau memperkosa? begini Bang Sabu KTL ya. Aku mana pas? Enggak. Kalau Sebentar, saya melihat hadis, Iya. hadis, Ya, Nggak usah ke hadis dulu. pencuri dan pezina semuanya itu masuk surga. nggak ada masalah. Semuanya Tetap masuk surga. Iya, tapi Asal. dia, Semua, tapi dia harus Asal- bertanggungjawabkan dulu. Maksudnya? Paman dulu. ya'mal Begini. miskala sarratin khairayara waman ya'mal miskala Begini, bro. Sebentar, Iya. Bang Adit. Konsep Nah, hukuman, yang saya- itu jawabannya. konsep Yang hukuman di saya dalam tahu Islam. begini. Ya, gini, makanya dijelaskan Saya dulu. Konsep hukuman di dalam Islam itu ada yang kekal, ada yang tidak. Kekal itu yang dalam Iya, saya mereka yang tahu itu mati tadi dalam- kekal itu yang mana. Ya makanya kalau itu tadi pemerkosa ya Anda bilang, tapi dia masih memiliki iman sebesar biji zarah, maka ia akan diselamatkan. Tapi dia harus pertanggungjawabkan dulu apa yang sudah dia. Iya, Perbuat. jadi ini Bang, hukuman maling ayam sama penjual narkoba beda Bang. Ini pertanggungjawabannya di mana maksudnya? Pada saat dia sakratul maut, dia menyebut la Akhirat. ilaha illallah. Iya. Lalu dia masuk Iya. surga menurut hadis. Nah, Itulah pertanggungjawabannya di mana? selama-lamanya iman. Enggak, gini, kita jawab entar ya. dulu. Entar dulu, Bang. Kalau dibilang dia Di neraka atau surga, dicuci atau gimana? entar dulu ya makanya Jadi dia masuk surga, tapi tidak dibilang dia langsung masuk surga. Ya, karena semua Cuci dulu, muslim Bang. pasti masuk Cuci dulu. surga. Semua muslim yang punya iman walaupun hanya sebesar biji zarah itu pasti masuk surga. Cuma perbuatan-perbuatan kita yang mungkin belum sempat kita bertobat, belum sempat diampuni oleh Allah, ya maka itu akan dipertanggungjawabkan. Itu akan Iya, dihukum nanti. terima dulu hukumannya. Itu Terima sangat dulu adil kalau sanksinya. seperti itu. Ya, jadi begini Bang Sabu Kulit ya. Kita Sabu Kulit. sederhananya begini ya. Misalkan saya ini ingin membuat peternakan ayam ya.
Nah, dalam tempo 5 tahun nanti ayam ini baru saya panen ya. Maka saya taruhlah bibit di kandang itu betina dan jantan ya. Akhirnya saya biarkan sampai 5 tahun kan. Nah, maka di situ nanti ayam-ayam nanti kan berkembang biak kan. Nanti jantannya akan bertambah banyak, betinanya akan bertambah banyak ya. Nah, di situ juga saya punya aturan di situ ya. Ketika nanti ayam-ayam saya kebetulan ayam kampung ya yang saya pelihara ini ya. Nah, ketika ayam saya ini besar-besar, ayam betina besar, ayam jantan besar ya, maka nanti yang terjadi di situ yang jantan-jantan dia bakal berkelahi kan. Nah, karena mereka merebut betinanya gitu loh. Dan saya juga tidak akan tinggal diam di situ kan saya punya aturan. Makanya yang jantan-jantan ini mungkin porsinya saya kurangin ya, sebagian saya potong lah langsung saya jual kan. Ya cukuplah 1:10 jantan dan betinan kan. Nah, pokok target saya itu sampai 5 tahun kandang itu harus full, ya kan? Nah, ketika nyampe 5 tahun, kandang ini full kan? Nah, terus ayamnya ini saya panen, saya jual semua gitu loh. Dapat untung saya kan seperti itu. Terus apa hubungannya dengan agama? Nah, demikian juga Tuhan ini menciptakan langit dan bumi, Bang ya, untuk ditempatkan oleh manusia, ya, supaya manusia itu bisa berkembang ya, bisa berkembang biak lebih banyak ya kan. Yang awalnya hanya 2 bibitnya, laki-laki dan wanita. Dan sampai sekarang kita masih berkembang terus ya, beranak binak terus kan. Nah, nanti akan tiba masanya dunia ini akan hancur kan dan akan kiamat seperti itu kan. Dan tujuan akhirnya apa? Nanti manusia ini akan dimasukkan ke dalam surga dan sebagian akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, bagaimana caranya agar mereka itu nanti bisa mencapai surga dan neraka? Nah, ini diserahkan kepada manusia itu sendiri, ya. Manusia ini diberi free will. Mau ke surga, silakan, ini jalannya. Mau ke neraka, ini jalannya. Silakan, tidak ada paksaan di situ kan. Itu free will-nya kepada manusia. Makanya Tuhan itu. Ya udah. Ya, bentar dulu, dikit lagi. Jadi untuk mencapai surga dan neraka itu Tuhan itu membuat peraturan di situ. Gitu. Ya kan? Karena Tuhan juga dalam Al-Qur'an itu bahwasanya Allah itu mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzolimi makhluk ciptaannya, tapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri gitu loh. Jadi yang membawa kita itu ke neraka atau ke surga ya diri kita ini sendiri gitu. Seperti itu. Makanya Allah jelaskan, ya ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Silakan ambil sendiri gitu loh. Ya kan? Karena memang Tuhan itu ya maha adil, memberi free will kepada manusia kan. Nah, nanti aturan itu akan dibuat kan kehidupan di dunia ini agar kalian itu dari awal penciptaan langit dan bumi sampai nanti bumi ini dihancurkan ya. Nah, nanti kalian itu jangan membuat kerusakan di muka bumi. Aturannya begini, jangan membunuh ya, jangan mencuri, berbuat baiklah, kasih makan orang miskin, anak-anak yatim supaya kalian tuh berkembang terus ya sampai akhir nanti gitu loh. Nah, nanti siapa yang melanggar peraturan ini, nah konsekuensinya bagi yang melanggar neraka, bagi yang bagus menjalankan perintahnya surga. Lebih kurang seperti itu, Bang, analoginya. Gitu. Jadi nggak ketemu kalau konsep penebusan dosa itu, dosa warisan dari Adam itu nggak ketemu loh. Sekalipun dari kitab Anda sekalipun nggak ketemu itu. Banyak sih gak ketemu, Dit. Nggak Sebetulnya ketemu. begini, Dit. Dosa waris mana? itu yang dimaksud itu dosa Adam dan Hawa, yaitu berupa kematian. Itu dosa waris, itu kematian, Jadi, kita bentar. menghadapi kematian Bentar, gitu, sebentar. Dit. Kecil, kalau dosamu sudah Boy. ditebus berarti lu nggak mati lagi. Enggak, Kalau maksudnya dosa- begini, konsep dosa waris itu sudah yang di ditebus dalam kitab Kejadian. Iya, Bukan. maksudnya gini. Ini siapa ini yang nanya? Ini harus ngerti dulu nih. Ayam muslim. Kitab Kejadian ya. Gini. Saya sudah- Gini bro, sebentar. Ente Iya. jangan ngeprank. Tuh ditebus terus nggak mati atau gimana? Salah ente baca kitab Kejadian. Di situ pada saat memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk, di situ langsung jatuhnya itu maksudnya jatuh dalam dosa itu yaitu berupa dampaknya Maut. yaitu manusia mengalami kematian, maksudnya begitu bro.
Nah, turun Begini, dampak Bang. itu, bentar dulu Bang. Turun dampak dosa itu kepada kita semuanya. Yakni mati itu tadi. Asumsi. Iya, kita jadi mati. Sekarang saya tanya kata Paulus di dalam Bible, Iya. siapa yang beriman Iya. kepada Yesus segala dosanya diampuni. Betul tidak? Ya terus, Siapa yang, terus, Nah, saya tanya, lu beriman kepada Yesus. ya terus. Ah, berarti segala dosa sudah diampuni dong, termasuk dosa waris yang Anda tanggung tadi. Bukan, maksudnya itu dosa beda. Bukan Diampuni maksudnya atau tidak itu segala dosa. Sudah diampuni atau Dosa Itu maksudnya kata dosa itu dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, yaitu berupa dikasih ini ya, hukuman, sanksi bahwa dia akan mati. Nah, mati ini yang dimaksud dosa waris. Oh, sebentar. Bukan Bang, dosa yang Elope dosa ini yang lain-lain, bukan. asumsi Dosa kalau itu, lain Bang. lagi. Enggak, kalau itu Bang Ditya, asumsi. sebentar, Bang Ditya. Enggak sesuai Alkitabiah. Nggak, Enggak, sebentar, Bang Bang. Sabuk Ya, KTL ya asumsi sudah, soalnya. kamu baca kejadian 2 atau kejadian 3 itu kan ada, Dit. Enggak, Sudah saya enggak. baca begini, alur ceritanya Bang saya Sabuk. hafal betul. Kamu Alur Nggak cerita paham saya ini. hafal betul loh. Sebentar, Bang Ditya. ya sudah yang Mau nanya dulu. ya makanya jelasin dulu yang benar gimana. Nah, Enggak, oke. Bang Sabuk, sebentar Bang Ditya. Ayo. Oke, Sebentar oke. aja, Oke, sebentar siap. aja. Oke. Nah, silakan, Bang Sabuk, silakan. gini Silakan loh, Bang Bang Ali Sabuk. dulu. Katanya tadi upah dosa adalah maut, ya kan? Ya, itu Roma 6 Ah, ada. ya, bentar. Ya itu saya Roma dengar 6 dulu. upah dosa adalah maut. Oke, ya Roma 6 kan. Nah, jadi ketika ada makan buah, dia langsung jatuh ke dalam dosa dan upahnya adalah maut. Maut di sini adalah dia mengalami kematian, begitu kan? Ya kan? Nah, begitu ditebus, maka dosa maut ini hilang, begitu. Dapatlah dia hidup yang kekal, begitu kan, Bang? Hidup yang kekal itu nanti kalau kita gini ya, Jadi, dalam hidup Dia yang di surga. Oke. Oke, begini, Oke, dosa warisan tadi ya. Bang. Sebentar, Bang. Ini belum Oh, iya, ke pertanyaan iya. gitu. Oke. Saya luruskan dulu, saya apakan dulu, sepakati dulu sama Bang Sabu. Berarti kekalnya nanti di surga. Oke. Lalu yang masuk neraka apa nggak kekal juga, Bang? Di mana Ya, memang hukuman kekal. mautnya di situ? Ya berarti nggak ada maut-mautnya begitu. Karena dua-duanya kekal kok. Apa gunanya ditebus dosa kalau begitu gitu? jiwanya kali, jiwanya yang dimaksud tuh jiwanya yang kekal. Iya, jiwa yang di neraka kan juga kekal, Bang. Jiwa yang di surga kan juga Iya, dia kekal, mengalami gitu. iya, dia hukumannya kekal memang, dihukum kekal. Ya artinya kan konsep Lalu gimana dosanya adalah maut itu kan berarti nggak berlaku begitu karena dua-duanya hidup gitu. Cuma tempatnya aja yang berbeda. Ya enggak? Memang. Oke, kita lanjut ke dosa warisan tadi, Bang ya. Siap ya, Bang? Aduh, Adit ini. Tidak Nah, mau soalnya Tunjukin yang benar lah, saya. sebentar, Dit, saya Dit. nggak bisa situ nggak bisa kipuli saya soalnya. Adit, Ya, Adit, silakan. Begini. mau tanya lagi ini Pak Sabuk, saya mau tanya, kalau di dalam Kristen ini nih itu bertobatnya itu berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau banyak kali begitu? Kalau bertobat. Setiap kita berdoa. Ya. Setiap kita berdoa ya bertobat. Oke. Ada pertobatan di Oke, situ. setiap kita berdoa. Oke, sekarang kita mau cari titik temunya dosa warisan ini, Bang ya. Nah, sebelum saya masuk ke dosa warisan, kalau Bang Sabu KTL ini ingin memelihara ayam itu, kira-kira Bang Sabu KTL yang situ buat itu apa duluan, Bang, kira-kira ya? Kalau mau berternak ayam. Nggak, jawab dulu, Bang. Apanya yang Ini- ternak ayam? Nggak, jawab Kandangnya dulu. dulu lah. Ya, oke, kandangnya dulu, kita sepakat ya. Udah tahan. Nah, di kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul, Bang ya? Betul ya? Iya. Iya. Itu yang mula-mula diciptakan kan, langit dan bumi. Betul kan? Ya. Ya, oke. Nah, demikian juga Anda tadi ketika ingin beternak ayam, maka pada mulanya Anda menciptakan kandang. Arti jelas tujuannya ya, Anda akan menempatkan Apa ayam itu tadi, di kandang.
Oh iya, iya benar Ya, ya. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Nah, itu yang pertama-tama. Baru Tuhan itu menciptakan ikan di dalam laut, burung-burung di udara, dan hewan-hewan yang merayap di tanah, ya kan? Jelas tujuannya kan Bang ya? Bahwasanya tumbuhan diciptakan untuk ditempatkan di bumi, hewan dan hewan yang terbang di udara dan hewan yang merayap ya seperti itu. Tujuan jelas. Nah, setelah itu baru manusia diciptakan, manusia pertama. Nah, sekarang di sini muncul pertanyaan. Ketika Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, baru diciptakan hewan, baru diciptakan manusia. Kira-kira tujuannya Tuhan menciptakan manusia itu untuk tujuan pertamanya nih lah. Apakah untuk ditempatkan di bumi atau di surga itu lah? Permulaan Kalau kitab penciptaan kejadian, kitab manusia. kejadian, Jangan kalau-kalau, ya. kitab kejadian 1 itu di ayat 1 ya, kejadian ayat 1 itu disebut pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Diulang lagi di kejadian 2. Demikianlah Tuhan menciptakan langit dan bumi gitu. Jadi di bumi bukan di surga. Memang kontra dengan Islam. Kita beda memang. Enggak, maksud saya kontra itu 1 sama 2 itu urutan penciptanya, tapi bukan ini temanya. Tadi lanjut saja sama Aditya. Ya, bukan itu poinnya nanti. Kita tidak lari ke situ. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi yang lebih awal, berarti jelas tujuannya kemana. Itu maksud saya kan. Jadi kita lewati aja lah proses-prosesnya itu ya. Yang penting runut ya. Ketika habis itu Tuhan menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan, baru menciptakan manusia. Jadi jelas tujuannya kan. Bahwasanya manusia itu memang diciptakan itu untuk ditempatkan di bumi. Karena memang bumi yang duluan diciptakan kan, sama halnya tadi buka TR. Bukan, dengar dulu, bukan untuk diciptakan. Memang di kejadian 1 ayat 14 ya, 226. Diciptakannya di bumi. Lalu Pada perinciannya mulanya begini loh, ini tidak bisa diajak beranalogi. Kan di kitab kejadian itu pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ya, betul atau tidak itu? Maksudnya kalimat untuk diciptakan di bumi ya. Mohon maaf. Enggak, ini memang di bumi. Nah, ini proses penciptaan dulu gitu loh. Kan Anda itu tadi mau pelihara ayam kan? Maka yang pertama Anda ciptakan di situ ya kandang ayamnya dulu gitu loh. Masa mau beli ayamnya dulu, kandangnya belum ada, taruh di mana nanti? Ya kan, itu maksud saya. Makanya di situ bumi dulu diciptakan, baru hewan, baru manusia, ya kan? Nah, ketika manusia itu baru satu orang, maka diciptakanlah wanitanya itu tadi, ya kan? Artinya berpasang-pasangan kan? Nah, ketika ini mereka berpasang-pasangan, maka dibuatlah aturan oleh Tuhan. Dan janganlah kamu mendekati pohon pengetahuan ini, ya. Seperti itu larangannya kan? Tetapi apa yang terjadi, ya? Yang wanita ini digoda oleh iblis kan, ceritanya kan seperti itu, digoda oleh iblis. Akhirnya wanita ini tergoda kan dan mengambil buah pengetahuan itu tadi, ya kan, dan akhirnya diberikan kepada lakinya dan lakinya mencicipi di situ kan, demikian ceritanya Bang ya. Nah, setelah mereka itu memakan buah pengetahuan dan mereka itu baru sadar di situ bahwasanya mereka itu telanjang dan mereka menutup auratnya dengan daun di situ. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa kolerasinya buah pengetahuan dengan kok tiba-tiba mereka sadar telanjang di situ dan menutup auratnya? Itu kolerasinya apa, Bang, di situ? Halo? Korelasinya antara buah pengetahuan kok tiba-tiba mereka sadar pengetahuan. telanjang gitu lah. Baru tahu sadar. Korelasinya Kok tiba-tiba sadar Dia mereka tahu ya. telanjang gitu lah. dia sadar Ya, karena kalau dia jadi tahu. dia itu telanjang ya. Apa sadar kaitannya lah. dengan buah pengetahuan gitu lah. Nah,
Oke lah, kalau situ belum bisa jawab di situ, tahan dulu. Masih ada ayat selanjutnya ya, yang bisa menjelaskan pohon pengetahuan itu tadi ya. Karena yang bisa menjelaskan itu ayat selanjutnya. Sebentar. Oke. Sebentar. Enggak, ini ada lagi Oke. ada ini. Sebentar. Nah, Iya, sebentar. ya oke, saya lanjut ya. Jadi setelah Ya. wanita itu mengambil buah pengetahuan, dikasih ke lakinya dicicipi dan mereka sadar bahwasanya mereka telanjang dan mereka menutup auratnya dengan daun-daun. Akhirnya Tuhan membuat mereka pakaian dari kulit binatang. Kan seperti itu ceritanya. Ya, ya kan seperti itu. Ntar. Telepon balik ntar. Ntar saya kok hafal cerita kitab situ ceritaan gimana sih? Saya lanjut aja. Nah, ketika Oh, iya, mereka memakan buah pengetahuan, mereka sadar telanjang. Akhirnya karena buah pengetahuan itu tadi, berfirmanlah Tuhan di situ, ya kan? Ini jelas loh, nanti clear apa terbuka nanti tabir buah pengetahuan di situ. Apa firman Tuhan kepada wanita itu, ya? Akibat dari memakan buah pengetahuan itu. Kamu kepada wanita kata itu kan, kamu akan melahirkan anak dan kamu akan merasakan kesakitan. Kamu akan dibuat berahi kepada suamimu dan kamu akan dibuat keturunanmu dengan sangat banyak. Itu kepada wanitanya. Apa kepada laki-lakinya? Kamu akan berusaha dari tanah ini. Mungkin lebih mempesonanya itu kamu akan bertanggung jawab kepada istrimu ya, mungkin lebih itu. Bekerja Nah, bantu sekarang buah pengetahuan itu apa itu Bang? Itu ketemu loh sebenarnya. Cuman mungkin saya tidak mau menyimpulkan di sini. Silakan pikir sendiri. Buah pengetahuan itu apa? Akibat dari makan buah pengetahuan itu tadi lah. Ada kaitannya juga dengan bumi dan langit yang awal mula diciptakan. Sama halnya dengan Anda tadi, ketika ingin memelihara ayam, yang Anda buat duluan kandang. Sebentar, bagus juga nih pertanyaan Adit nih. Apa korelasinya antara memakan saat memakan buah pengetahuan, lalu tiba-tiba mereka telanjang? Tahu mereka telanjang. Apa korelasinya ya? Memang agak unik juga nih pertanyaan ente, bro. Bikin ini baru gue itu. denger. Iya. Iya. Bagus ini, bagus. Sempat bingung juga sih saya nih. Iya. Apa korelasinya antara makan buah pengetahuan ini dengan tahu-tahu dia sadar dia telanjang gitu. Bagus juga ya, bagus. Ya, enggak berhenti di situ, Bang. Kalau dia tidak telanjang, jadi iya, maksudnya gini, Dit. Jadi kalau dia tidak makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, berarti dia nggak sadar ya, dia telanjang. Dia gitu kan ya, kebalikannya ya. Kalau dia tidak makan ya, berarti buah pengetahuan yang baik dan buruk. Dan mungkin kita sampai sekarang ini juga, kalau Adam tidak makan itu buah pengetahuan, mungkin kita sampai sekarang tidak akan tahu kalau kita jadi telanjang. lanjut. Enggak, begini iya, loh. Benar, memang. Gitu. Kita begini, tidak tahu gitu, kalau kita telanjang gitu, kalau tidak jadi makan. Begini, Bang Sabuk KTL. Jadi sederhana loh sebenarnya ya. Sederhana di situ loh. Kan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya kan? Barulah diciptakan hewan untuk kebutuhannya nanti ini ya. Barulah diciptakan laki-laki, baru diciptakan manusia gitu loh. Jadi jelas loh. Kalau kita pelihara ayam itu bikin kandang dulu, langit dan bumi ini kan. Baru kita beli pakannya dulu. Beli pur lah kalau bahasanya, persiapan makanannya. Terus kita beli ayam jantan satu, terus kita beli ayam betina satu. Kawin lah mereka kan, bertelur berbanyak. Ya udah, memang mereka itu untuk rencana diciptakan manusia ini ya untuk ditempatkan di bumi itu gitu loh. Untuk beranak pinak yang banyak sampai hari kiamat nanti. Kalau saya simpulkan seperti itu, Bang. Kalau saya pelihara ayam ya, bukan apa kita panda. Gitu loh. Jadi jelas loh arahnya kemana. Makanya kok ketemu juga sih dengan ayat selanjutnya gitu loh. Setelah mereka makan buah pengetahuan tadi, kok tiba-tiba ada konsekuensinya itu, kok perempuan itu akan melahirkan dengan merasa kesakitan. Nanti akan dibuat berahi kepada suaminya katanya kan, dan akan dibuat keturunan yang sangat banyak. Itu kepada wanitanya. Dan laki-lakinya, kamu akan mengusahakan dari tanah ini gitu loh. Jelas loh itu sebenarnya. Tujuannya penciptaan langit dan bumi dan manusia itu jelas loh, untuk tempatkan di bumi ini memang. Jadi sebetulnya itu bukan dosa. Itu memang sudah seperti itu ya Kak Bang Adit ya.
Iya, saya kalau soalnya sudah selesai saya baca kitab itu, jadi tahu kalau ceritanya saya. Jadi begini Jadi ya, itu maksudnya Bang bagus. Tesilup. Saya mau nanya Bang Tesilup. Untuk apalah manusia ini ada di bumi ini, Bang Tesilup, Bang Sabu? Untuk apalah manusia ini ada di bumi ini, Bang Sabu? Ya. Untuk takut maut ya, Bang Sabu ya. Ya, kalau menurut Jadi begini, kita mungkin saya tambah sedikit lagi ya. kejadian itu untuk beranak pinak, tanpa banyak. Jadi, Cukup ya. itu. Jadi Itu begini yang Bang Sabu kejadian. KTL. Kejadian. Ya, jadi begini Bang Sabu KTL ya. Saya selesaikan sedikit lagi ya. Karena kan sudah tadi ya, runutan tadi jelas ya. Dan kita ketahui Tuhan itu kan maha adil. Tidak akan pernah menzolimi makhluk ciptaannya termasuk manusia ini kan. Apa kaitannya dengan cerita kita tadi? Nah, nanti kan manusia ini baik laki-laki maupun wanita itu suka ngeles dia Bang. Itu satu. Dan kita ketahui yang namanya Tuhan Maha Tahu, sekalipun Adam dan Hawa ini dilarang makan buah pengetahuan, Tuhan itu pasti sudah tahu gitu loh. Kalau sudah tahu udah buat apa di skenario kan seperti itu. Kan logikanya seperti itu Bang. Tidak mungkin Tuhan itu tidak tahu kalau Adam itu bakal makan itu, tidak mungkin. Pasti tahu. Karena Tuhan Maha Tahu ya kan. Itulah yang dinamakan skenario. Supaya Enggak manusia itu tidak dong. boleh. Baca Sebentar lagi dulu. nih, Dit. Sebentar Baca dulu, lagi, dikit lagi. di kejadian 2. Itu kan ada kalimat. Halo? Oh yaudah, lanjut. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Apa kaitannya dengan Tuhan Maha Adil dengan manusia ini tadi kan? Karena memang manusia ini kan suka ngeles dia kan, terutama wanita, laki-laki. Ngelesnya begini kalau wanita. Kok enak ya jadi laki-laki? Mereka itu kok hanya bisanya di atas saja gitu loh. Kok kita wanita yang susah ya? Kita yang hamil, melahirkan anak sakit, sesuai dengan ayat itu tadi kan? Kok kenapa saya tidak diciptakan laki-laki aja gitu loh? Kok Tuhan tidak adil? Nah, itu ngelesnya manusia seperti itu, Bang, ya. Tetapi Tuhan nanti akan menjawab, tidak adilnya di mana? Ya kan? Lah, yang ngambil buah pengetahuan yang pertama itu siapa? Laki-laki apa wanita? Jelas, di kitab Panda itu tertulis itu wanita yang ngambil duluan, Bang. Ya kan? Udah, kamu yang ngambil duluan, kamu kasih, ya kamu tanggung sendiri sudah resikonya. Adil di situ. Mau ngeles kemana lagi itu? Nggak bisa. Ya terus maksudnya Terus laki-laki, Ya terus masa maksudnya ada apa ini? tangkap, masa ada tangkap tadi. Ya udah poinnya apa? Poinnya dosa warisan Saya tidak mau negara. menyimpulkan, silakan simpulkan sendirilah. Nanti situ bilang jangan nyimpulkan kitab saya katanya. Simpulkan sendiri sudah. Ya nggak apa-apa kalau sebenarnya sih begini, Dit. Sebenarnya aku tuh berbeda dengan Kristen lainnya. Kalau Kristen lainnya kan ada yang, jangan menyimpulkan. Kalau misalkan pihak lain buat kesimpulan gampang, kalau bisa dibantah ya bantah. Kalau bisa di counter ya counter. Sebenarnya sih begitu sebenarnya. Ya, makanya saya katakan di situ konsep dosa warisan itu tidak ketemu di situ. Tapi sebentar, Bang, begini, kalau misalkan berbuat kita counter kesimpulan tersebut, kita balikan kesimpulan, jangan emosi. Maksud aku gitu sebenarnya sih. Karena membuat kesimpulan terlebih dahulu kan. Ya. Gitu. Jadi begini Bang, ini versi Islam Bang ya. Silakan dicari komparasinya dengan kitab Panda itu tadi ya. Bahwasanya Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu dan menciptakan manusia itu memang tujuannya itu manusia itu untuk ditempatkan di muka bumi ini gitu loh. Maka dalam Islam itu manusia itu untuk dijadikan khalifah atau pemimpin. Kalau di kitab Panda itu bunyinya agak berbeda ya, tapi mirip-mirip. Bahwasanya mereka akan berkuasa atas segala hewan-hewan gitu kan. Artinya memang hewan itu ya untuk kebutuhan manusia gitulah ya Bang. Bang, jadi Bang, ini dulu kasih si tajam tadi yang dosa waris. Iya, silakan Bang. Ya, saya tanya gini, Bang. Siapa namanya Kecelup? Kalau kan kita tahu di dalam PL maupun di PB kan itu banyak ayatnya, usah kita jelaskan satu persatu. Kan banyak dijelaskan di situ bahwa Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu bagaimana dengan dosa waris itu? Halo, masih ada ya? Ya, halo? Iya, itu bagaimana dengan dosa waris?
Gini tadi, Bang. Tuhan Iya, Tuhan itu kan ini, engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu kan banyak di PL maupun di PB lah, Ndak? Ya. ya ada itu. Nah, artinya gini, artinya dosa, ada kesalahan yang diperbuat Adam, ya ditanggung oleh Adam, dibalas. Allah membalas, Tuhan nanti membalas kesalahan Adam ya sesuai dengan perbuatannya Adam. Saya juga nanti dibalas sesuai dengan perbuatan saya. Udah gitu ya? Ya, terus Iya, makanya artinya tidak ada dosa waris. iya, maksudnya sebenarnya dosa waktu itu tidak tertulis sebenarnya. Berarti dokterin, Bang, Tapi kalau tidak apa yang tertulis. maksudnya begini, tetapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa itulah awal, maksudnya seperti itu. Tapi kan Oh, begini, iya, Bang, ya. tapi kita tidak Tapi menanggung sudah kan panjang kesalahan. dijelaskan Bang Aditya tadi, Bang Sabu. Ya, sedikit lagi, Bang. Udah Kan panjang ada itu. bahwasanya Adam itu kan diajarkan nama-nama benda, Bang, ya. Ya kan? Jadi Tuhan juga di skenario itu tadi yang selain mengajarkan nama-nama benda itu, maka otomatis Tuhan juga akan mengajarkan manusia itu cara membuat keturunan gitu ya. Seperti itu ya. Tidak mungkin lah Iya. Tuhan mengajarkan di praktek langsung, nggak mungkin lah ya. Ya itu Iya, namanya iya. kan lagi-lagi kan Tuhan Maha Tahu, Bang ya. Pasti tahu Ya. kalau Adam dan Hawa itu bahkan memakan buah pengetahuan itu. Ya kan? Iya. Kalau memang Tuhan sudah tahu, ngapain juga pakai diuji segala kan begitu kan? Nah, itu karena memang itulah skenario terindah yang dibuat oleh Tuhan agar Skenario, manusia ya. ini ya tidak ngeles. Tidak ngelesnya begini. Waduh, kenapa sih saya diciptakan itu ya, ditempatkan di bumi ya. Kok susah-susah saya ini harus bekerja keras, cari makan dan segala macam, capek kan. Terus itu bagi yang lakinya, terus wanitanya juga. Aduh, buat apa diciptakan di bumi ini harus capek-capek ngeluarkan anak sampai 4, 5, 6 sakit ya kan, gitu loh. Ya kan? Jadi ada skenario di situ supaya manusia yang nggak ngeles itu tadi. Lah, yang makan buah pengetahuan kan kamu sendiri gitu loh. Saya nggak nyuruh, malah saya larang kata Tuhan kan. Kenapa kamu ambil? Ya udah, tanggung udah sendiri resikonya gitu loh. Ketemu loh sebenarnya. Terus apa kaitannya dengan Michael dosa mau warisan? ngomong itu Bang Adit. Michael atau Mikael siapa ya? Ya, Iya. ya pagi teman-teman. Michael ini pagi Ya, jelas ya Pak suara saya. jelas. Iya, iya. Ini dari Kristen dari Islam nih Pak Michael. Saya dari Kristen Pak. Oh iya silakan Pak. Iya, saya mau jawab Dit Pak. izin Adit, sebentar, ya. mohon maaf sebentar, Dit izin dulu ya, bentar ya. Nelpon ya Bang ya. Iya tadi nih. Oke. Iya, apa Halo. tadi Mikael? Mau jawab apa, Mikael? Ya, oke. Saya mau jawab Pak Adit tadi ya. Saya mau jelasin sedikit. Jadi kalau Tuhan itu memang udah pasti tahu ya apa yang mau diperbuat oleh Adam dan Hawa yang terjadi ke depan. Nah, tetapi itu bukan skenario sebetulnya. Dari awal Tuhan itu memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia. Jadi Tuhan Ya, itu salah menciptakan satunya, Adam. Bang. Betul. Iya, menciptakan Adam dan Hawa itu kan dia menciptakan manusia yang punya kehendak bebas. Jadi dia tidak sama menciptakan malaikat atau robot yang hanya berdasarkan perintah gitu loh. Jadi nggak begitu. Tapi Yang mau sebentar, saya Bang. jelaskan. Kalau untuk kehendak bebas ya, untuk makan buah pengetahuan tadi tidak ketemu. Karena sudah jelas di situ ada larangannya. Jangan kamu memakan iya, buah paham. pengetahuan. Artinya dilarang di situ, Bang. Tidak diberikan Iya. hak bebas di situ. Tidak ketemu. Jadi enggak, Tuhan itu kan berfirman. Firman itu kan perintah ya, Pak Adit ya. Jadi Tuhan memberikan perintah sama seperti kita ini yang hidup sekarang ini, Pak Adit. Kan ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Nah, misalnya kita naik sepeda motor harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm kan ada konsekuensinya, kan seperti itu ya. Nah, jadi Tuhan memberikan juga perintah, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Nah, jadi Tuhan berikan firman yang pertama, dia sudah kasih tahu bahwa pohon ini jangan kamu makan. Sebab apabila kamu makan, kamu akan mati. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati.
Nah, satu hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia. Itu ada di ayat 1 Petrus berapa saya lupa ya. Jadi satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Nah, di ayat itu dikatakan pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Nah, jadi kalau menurut Tapi hari ketika makan Tuhan, nggak mati tuh bang. betul, karena satu hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia, 1000 Pak. tahun Iya. katanya. Jadi umur Adam itu enggak sampai 1000, cuman 930 tahun. Nah, enggak ada umur manusia. Ya, enggak ada umur manusia yang lebih daripada 1000 tahun tuh enggak ada. Kalau di Alkitab itu 960 tahunan kalau saya enggak salah ya. Itu saya namanya lupa. Cuman enggak ada yang 1000 tahun. Sebentar Bang Begitu, Michael. Oke. Itu hitung-hitungannya agak keliru itu Bang Michael. Bang Ya, Michael gimana, bilang Pak? tadi satu hari di Tuhan adalah 1000 tahun. Umur Ya. Adam ada 900 lebih begitu. Sementara Betul. ayatnya bilang begitu kamu makan kamu mati. Itu bukan satu hari Bang, 1 detik. Pada hari kamu memakannya, Pak. Coba Yang kita dalam lihat. hari Begini juga bang. Ya, mohon maaf saya potongnya. Jadi begini bang. Hukum yang diberikan Tuhan kepada manusia itu berkembang dia bang, tidak baku ya. Kita ambil contoh ya. Tidak mungkin akan diterapkan hukum, tidak mungkin akan dilarang ya, maksud saya ya, hubungan incest ya di zamannya tahap manusia masih berkembang ya. Misalkan kalau kita ambil dari Adam dan Hawa. Nah, ketika Adam dan Hawa ini punya anak, jadi bagaimana mereka supaya bisa berkembang terus? Maka di situ jelas diperbolehkan menikah adik dan kakak gitu kan, dan tidak mungkin dilarang di situ. Nah, makanya hukum Tuhan itu semakin ke depan semakin berkembang seiring Betul. dengan pertumbuhan manusia itu tadi, ya kan? Betul. Makanya ketika manusia itu sudah banyak, baru hukum Tuhan itu disempurnakan. Hukum Tuhan menyesuaikan. Atau gini, coba Iya. Pak Michael ini jelasin dosa waris itu tadi Pak Michael. Karena saya masih Sebentar, Pak. ini Kita Iya. ya nanti saya akan jelaskan ke sana. Kita buka dulu ini Pak, yang kita pada hari engkau memakannya supaya jangan salah paham. Emang apa memang punya di sini? Itu di Kejadian 2 ayat 17 yang Bapak tanyakan tadi kan, yang tidak sesuai umur Adam dan lain sebagainya. Saya Nggak ada. mau bertanya Bang. Enggak ada. Saya yang bertanya. Oh, sorry. Saya Bang, Oh, saya Bapak yang ya? mau bertanya. Iya, coba Pak pada Ali ya, hari Pak Ali ya. ya. Kalau Kejadian pada hari 2 ayat bunyinya, 17, Bang. Pak. Oh, Ya, pada Kejadian. hari kan Bang, bunyi kalimatnya kan? Iya, pada hari engkau. Ini Berarti kan kan hari bukan Tuhan sehari. maksudnya. Ya kan bukan sehari berarti. Pada Ya, hari itu maksudnya kan bisa mungkin- jam berapa saja gitu. maksudnya Ya, dari itu Bang. kita di hari itu maksudnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini maksudnya hari Tuhan, Pak. Iya betul, tapi kan bukan satu hari itu dia matinya dalam waktu satu hari gitu kan, bukan seperti itu gitu. Misalnya hari Tuhan itu dia pagi-pagi memakannya atau jam berapa ya, kita nggak tahu. Nah, Oke. terus Misalnya pagi-pagi. Adam memakan pada pagi hari misalnya. Iya. Nah, hari Tuhan kan berarti kan sampai pagi lagi kan, berarti satu Iya, hari ya Pak. bagi Tuhan. Pak. Oke, pagi Pak ya. Pagi itu dari jam 6 sampai jam 11, Pak. Ini misalnya Pak, kita nggak tahu. Loh, tapi kalau Jadi mau pakai hitung-hitungan Pak ya harus apa juga gitu, harus akurat juga gitu kan. Iya, boleh. Kan gitu. Berarti kan bukan sehari itu, mungkin seperempat hari, setengah hari gitu. Seharusnya umur Adam meninggalnya di umur 50, kalau dia 1000 di umur 500. Atau di umur 400 Iya. kalau hitung-hitungan Ya, Bapak. Alkitab tidak dijelaskan seperti itu, Pak. Nah, berarti yang 1000 tahun yang Bapak bilang juga nggak bisa dipakai berarti kan? Ya bisa saja dia makan jam 1 malam misalnya, atau jam 12 malam, atau jam berapa, kan kita nggak tahu, Pak. Ya itu. Nah, iya, kan kita nggak tahu semua kan, datanya nggak ada. Ya, Jadi betul, berarti. cuma dijelaskan sebab pada hari engkau memakannya, yang pasti umur Adam tidak lebih dari 1000 tahun gitu, Pak. Ya, maksudnya begini, kalau mau dianalogikan ke sana juga belum bisa dibandingkan Ya, dianalogikan perhitungan ke sana, Bapak. gitu. Perhitungan Bapak masuk akal, cuma belum tentu benar. Begitu pula saya, kan begitu. Iya, Yang Jadi jelas jadi begini Pak. pada hari Tuhan. Jadi Iya. jadi begini, sebenarnya tidak ada yang salah di situ Pak ya.
Ketika Adam makan buah pengetahuan terus akan mati, itu udah ada yang salah di situ ya. Salah karena dia melanggar ya, perintahnya. sebentar ya. Lagi-lagi saya katakan di situ supaya manusia ini tidak bisa ngeles gitu loh, ya kan? Misalkan manusia tuh ngeles begini, "Duh, saya kok sudah diciptakan, kenapa pula saya dimatikan?" gitu loh, ya kan? Ngapain saya kok nggak diciptakan kekal aja kok dikeluarkan dari taman kan? Lagi-lagi Tuhan Awalnya akan menjawab, siapa pula yang makan duluan, siapa yang mau ngambil, kan kalian sendiri ya, udah tanggung sendiri gitu. Iya mulanya kan? kan Adam dan Apa Hawa itu kan kaitannya dengan dosa diciptakan warisan kekal. di situ? Nah, iya. Setelah dia jatuh, melanggar firman Tuhan, yang melanggar perintah jangan memakan buah itu, mereka ini jatuh ke dalam dosa, Pak. Ya justru begini Pak, Ah, begini. ah, ah. Justru itu sambil menyelam minum air ya, dua sekaligus yang didapat oleh manusia itu untuk tidak punya ruang untuk ngeles di situ ya. Ketika manusia itu ngeles, kenapa saya diciptakan laki-laki dan wanita, jelas di situ ya. Kalau wanita ngeles kenapa saya harus melahirkan kesakitan, jelas akan dijawab Tuhan. Ya karena kamu yang ngambil duluan kasih ke lakimu, ya udah tanggung sendiri kan. Nah, kenapa saya diciptakan kok harus mati? Ya kamu yang ngambil duluan, kamu yang melanggar. Ya tanggung sendiri gitu loh. Iya, sejak Kan jelas memakan itu. buah itu, sejak memakan Nah. buah itu, mereka kan saling menuduh, Pak. Si Adam Mana menuduh ada istrinya. menuduh gitu. Loh ada menuduh Oh, istrinya yang ngasih. Terus si Hawa menuduh ular yang menggoda gitu loh. Dan semua kejahatan dimulai dari situ, Pak. Nah, setelah itu kan Adam dan Hawa bersetubuh melahirkan Kain dan Habel, ya. Lalu pembunuhan pertama itu terjadi, Kain membunuh adiknya sendiri, si Habel itu. Itu loh. Bang Mikir, saya Kejahatan tanya ini, sudah Bang. dimulai. Ya Gimana, berarti Pak? bukan Tuhan Gini duluan kan. yang bunuh manusia kan? Manusia itu Ya. sendiri kan, lagi-lagi nggak bisa ngeles juga di situ. Yang membunuh manusia itu bukan Tuhan yang awal, tapi manusia itu sendiri. Nggak ada yang Ya, salah di manusia, situ. Pak. Skenario Karena tepat semua itu lah. Karena manusia kan diberikan kehendak bebas, Pak. Tuhan tidak mengatur manusia, Pak. Kalau Tuhan mengatur manusia, tidak perlu ada banyak agama seperti sekarang ini. Tidak ada di sini perlu ada kita bukan ke bunuh-pembunuh, situ, ya Pak. nggak? Tadi kita kan bicara konsep apa namanya dosa warisan di sini. Itu maksud saya. Gini Iya, Bang dosa waris. Michael. Maksudnya gini loh Bang Aditya, itu begini maksudnya. Hmm. Kalaulah misalnya Adam tidak makan buah, apa jadinya bumi ini loh? Padahal sudah diciptakan. Untuk apa Kosong. bumi ini, coba? Biar aja gitu. Kosong, nggak bisa berkembang manusianya. Kalau nggak makan buah Karena di- ini, ya, karena gini Bang Mikir, salah satu hukuman dampak yang dijelaskan di Bible karena setelah Adam memakan buah pengetahuan itu, laki-laki itu akan berusaha apa tadi Bang Aditya, akan berusaha mengelola tanah apa ya? Mengelola tanah, ya. Iya. Ya, Mengelola kalau tanah dengan artinya dengan kalau sulit dia gitu loh. dengan sulit, ada dengan sulitnya. Ya, ya dia mencari makan dengan bersusah payah maksudnya. Karena waktu di Taman Eden kan mereka enak-enak aja gitu loh, semua tersedia, Pak. Tapi kan kita memang diajarkan untuk mencari nafkah Itu kalau- dengan susah payah. Ya, kalau di Islam gitu, Pak. Maksudnya untuk mereka ini loh, untuk Pak Ya, Michael ini. Gitu. mungkin beda kita ya kitabnya. Ya. Enggak, makanya saya tanya apa, kalau misalnya Adam nggak makan buah itu, otomatis bumi ini kosong karena nggak ada yang melahirkan gitu. Betul. Bahkan yang Kita- analoginya Bang Aditya tadi kan, kalau sempat lah auratnya nggak kelihatan begitu, mungkin nggak Ya, orang itulah- ini. Itu. Ya, itulah Jadi kenapa sebetulnya buah pengetahuan Ini juga dimakan mungkin. itu bukan Ini- dosa gitu. Nah, benar sekali ya saudaraku semuanya. Setelah kita simak bagaimana jalan diskusi antara saudara muslim kita dengan pihak Kristen tadi mengenai tentang keselamatan baik untuk di dunia maupun di akhirat ya. Dan di sini sangat jelas sekali perbedaan di antara kedua kepercayaan ini. Dan tentunya yang perlu kita sorot di sini perihal keselamatan yang disampaikan oleh pihak Kristen sendiri berdasarkan keyakinan serta keimanan mereka itu memang kurang lengkap ya,
artinya mereka tidak mampu untuk menjelaskan secara jelas, karena keselamatan tersebut memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita sebagai manusia yang melakukan, yang mengerjakan segala perbuatan ya, baik yang baik maupun yang buruk, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya khilaf, lupa, dan juga akan ditentukan sekali dengan psikologi seseorang tersebut ketika melakukan sesuatu hal ya, baik yang positif maupun negatif. Jadi kalau di Islam sudah sangat jelas bagi kita ya, bahwa tingkatan-tingkatan amal perbuatan tersebut akan disesuaikan dengan apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmahnya, dan kalau ada hal-hal yang negatif yang bisa merusak akidah kita sebagai umat muslim, tentu kita buang jauh-jauh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.